Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Andora. Di sini saya ingin mendeskripsikan buku dari Dr. Andes Haji Inu Kencana Syafi'i, MSI, yaitu buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Di mana bab 1 menjelaskan tentang pengertian sistem, pengertian administrasi, pengertian negara, syarat negara, kedaulatan negara, timbulnya negara, dan bentuk negara. Pengertian sistem. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengait satu sama lain. Menurut pemuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan yang utuh. Selanjutnya, pengertian administrasi. Menurut De Liangji, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian negara. Pengertian negara menurut para ahli. Menurut Hugo de Groot, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Logeman, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang penuh kewibawaan. Sedangkan menurut Max Weber, negara itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang selanjutnya itu syarat negara. Syarat negara ada 4 yang harus wajib dipenuhi, yaitu yang pertama adanya wilayah, adanya pengakuan, adanya pemerintahan, dan adanya rakyat. 1. Yang dimaksud dengan wilayah adalah lokasi atau area tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari darat, laut, dan udara, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Wilayah memang sangat penting bagi tegaknya negara. Letak suatu wilayah juga mempunyai potensi yang andal. Semua aspek potensi wilayah harus dapat diidentifikasikan, terutama faktor-faktor dominannya. Yang kedua, adanya pengakuan. Pengakuan dari dalam negeri adalah kesediaan dan kerelaan warga negara untuk diperintahkan oleh pemerintah yang sah. Pengakuan dari luar negeri adalah dengan mengirim duta besar berkuasa penuh yang mewakili negara tersebut ke dalam negara kita, itu kita baru merdeka. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Apabila tidak dibentuk pemerintahan dalam suatu negara, maka masyarakat akan seenaknya bertindak hukum atau secara anarkis. Dalam arti luasnya, pemerintah adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga tinggi lainnya. Sedangkan dalam arti sempit, hanyalah lembaga eksekutif saja. Pemerintah diperoleh dari pihak retribusi yang dipungut dari rakyat banyak, dan yang terakhir adanya rakyat. Rakyat adalah salah satu syarat negara, yaitu keseluruhan orang-orang baik yang berada di dalam negara maupun yang ada di luar negeri dan mempunyai hak pilih atau dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu atau belum mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu. Sedangkan warga negara adalah mereka yang dinyatakan warga oleh suatu negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintah setempat. Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang diinventarisasi. Selanjutnya, kedaulatan negara.
Negara yang menganggap bahwa kedaulatannya di tangan rakyat, artinya suatu suara rakyat banyak benar-benar didengar keluhan dan penderitaannya. Ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan hukum, artinya supremasi hukum disatukan, peraturan dijunjung tinggi. Ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan jalannya roda pemerintahan daerah, yang terus terang mengalahkan bahwa kedaulatan berada di tangan raja. Ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan negara sendiri. Hal ini karena melihat terlalu dibedakannya manusia atas manusia, dan selanjutnya yaitu timbulnya negara. Banyak teori yang mengemukakan timbulnya suatu negara. Yang pertama yaitu teori kenyataan, yang kedua teori ketuhanan, yang ketiga teori perjanjian, teori penaklukan, teori kekuatan, teori patrilineal, teori matrilineal, teori organis, teori daluarsa, teori alamiah, teori filosofis, teori historis. Terakhir yaitu bentuk negara. Bentuk negara berada dengan bentuk pemerintahan karena menurut penulis untuk bentuk pemerintahan terdiri dari parlementer, presidensial, campura, dan komunis. Sedangkan bentuk negara terdiri dari kerajaan dan republik. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan kabinet. Sistem pemerintahan kabinet presidensial yaitu kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, sistem pemerintahan kabinet parlementer, di mana kabinet yang para menterinya masing-masing bertanggung jawab pada parlemennya. Ketiga yaitu pemerintahan kabinet campuran. Kabinet campuran yaitu kabinet yang presidennya tidak hanya kehilangan kekuasaan ketika anggota parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Pemerintah campuran ini biasanya selain memiliki presiden ataupun raja sebagai kepala negara, juga memiliki kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan kabinet komunis. Kabinet komunis yaitu kabinet yang baik kepala pemerintah maupun kepala pemerintahan dijabat secara ex officio oleh pemimpin partai komunis mulai dan tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Yang kedua itu bab 2, batasan administrasi negara, yaitu menjelaskan tentang pendefinisian administrasi negara, paradigma administrasi negara, ruang lingkup administrasi negara. Yang pertama, pendefinisian administrasi negara. Menurut Pfiffner dan Prestos, secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengaruh kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha jumlah orang. Yang kedua, paradigma administrasi negara. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau kelompok orang. Robert Golembowski mengungkapkan bahwa standar satu disebut ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. 3. Ruang lingkup administrasi negara. Begitu luasnya ruang lingkup ilmu administrasi negara sehingga dapat pula mencakup ilmu sosial lain di bidang hubungan peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi administrasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, pemerintahan desa, pemerintahan kota madya, pemerintahan kota administratif, administrasi departemen, administrasi dan departemen di bidang kekuasaan, yaitu administrasi politik luar negeri, politik dalam negeri, partai politik, dan kebijaksanaan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar hukum
tata negara yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Bab 3. Posisi administrasi. Untuk menentukan posisi ilmu administrasi negara dalam kajana ilmu-ilmu sosial harus dicari benang merahnya sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui hubungan administrasi negara dengan disiplin ilmu lain. A. Dalam ilmu-ilmu kenegaraan, ilmu pemerintah dan administrasi. Ilmu pemerintah sebenarnya menjembatani antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik. Pelopornya adalah seorang guru besar yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Beliau adalah bapak ilmu pemerintah Amerika Serikat yang berhasil mencari pemisah ilmu pemerintahan dengan berbagai disiplin ilmu sosial lain. Kedua, ilmu negara dan ilmu administrasi negara. Ilmu negara sudut pandangnya adalah konstitusi, ilmu administrasi negara adalah sudut pandangnya sistem pelayanan penyelenggaraan, administrasi dan organisasi publik itu sendiri. Jadi negara merupakan organisasi terbesar yang menguasai batin manusia untuk negaranya. Manusia rela mengorbankan jiwa, raga, harta yang mulai dari pejuang tentara, sipil, olahragawan, pedagang sampai pada rakyat jelata. Ketiga, ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Administrasi negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi negara terlihat dari banyaknya timbul masalah dan keresahan di kalangan masyarakat karena kegiatan administrasi negara. Namun demikian, antara keberadaan ilmu politik dan ilmu administrasi negara erat kaitannya karena memiliki pokok bahasan yang sama, yaitu masalah kenegaraan. Dengan kata lain, materinya sama-sama negara namun kandungannya berbeda dalam objek formal. Hukum 4. Hukum tata negara dan ilmu administrasi negara. Hukum adalah keserasian hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban. Ilmu hukum itu adalah ilmu yang formal tentang hukum positif. Dalam ilmu-ilmu kenegaraan, yang pertama ada namanya ilmu filsafat dan ilmu administrasi negara. Filsafat berasal dari kata Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu philos dan sophia, berarti senang, gemar atau cinta, sedangkan sophia dapat diartikan sebagai kebijaksanaan. Demikian dapat diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan. Yang kedua, ilmu administrasi niaga dan ilmu administrasi negara. Dalam administrasi niaga masih banyak diikuti faktor perasaan yang irasional, sehingga tidak sedikit para pemimpin perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan naluri dan firasat. Ketiga, sosiologi dan ilmu administrasi negara. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok, merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Yang kelima, sejarah dan ilmu administrasi negara. Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Jadi dalam hubungannya dengan administrasi negara pada umumnya, sejarah sebenarnya adalah berbagai sistem administrasi di berbagai negara pada masa lampau. Sedangkan negara yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi masa mendatang. Yang keenam terakhir, fisiologi dan ilmu administrasi negara. Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi. Karena jiwa tersebut tidak kelihatan, maka yang dipelajari lagi jiwa, yaitu apa yang kelihatan dan dirasakan berupa tingkah laku sehari-hari administrasi negara. Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak, pengatur perbuatan-perbuatan pribadi. Sedangkan selanjutnya bab terakhir, bab 4. Bab 4 di sini menjelaskan tentang pemerintahan Indonesia. Pengertian Indonesia adalah Indonesia suatu bangsa dan negara yang secara politis resmi merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Selama lebih dari setengah abad merdeka, bangsa Indonesia baru memiliki 5 orang presiden. Selain itu, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh Mr. Safarudin Prawiranegara ketika dalam keadaan darurat. Bangsa yang besar ini berdiam sejak berabad-abad dari Sabang sampai Merauke. Di peta dunia, Kepulauan Indonesia tampak sangat cantik karena
dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang indah. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau-Pulau Maluku, dan Irian Jaya, Papua. Bendera nasional Indonesia adalah merah putih yang sejak zaman Majapahit telah dikibarkan oleh Mahapati Gajah Mada di Sorong, Irian Jaya, Papua. Sedangkan lagu Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Lagu tersebut pertama kali diperdengarkan ketika Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, saat bangsa Indonesia belum merdeka. Yang B itu selanjutnya, sebelum kemerdekaan, bila dikatakan bahwa bangsa Indonesia terjajah lebih kurang dari 350 tahun oleh bangsa Belanda, hal tersebut tidak benar. Karena pada kenyataannya masyarakat Aceh tidak pernah berhasil dikuasai secara keseluruhannya. Yang C yaitu proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10, Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Sejak proklamasi kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia merupakan bangsa suatu yang masih muda dalam menyusun politik pemerintahan. Dalam proklamasi ada beberapa periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Di Orde Lama, Bung Hatta setelah beliau pamit dan meninggalkan jabatan Wakil Presiden menulis sebagai berikut. Sejarah Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita, apalagi sejak 3 tahun terakhir ini kelihatan benar tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam periode demokrasi terpimpin. Pemikiran ala demokrasi Barat banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai pemimpin nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan suatu kekuasaan sentral. Kekuasaan sentral di tangan satu orang. Orde Baru pada mulanya militer dibentuk untuk mempertahankan negara pada berbagai pemerintahan sudah barang tentu militer dibentuk di bawah eksekutif yang panglimanya disederajatkan dengan para menteri. Selanjutnya, kabinet hanya saja beberapa aparat militer yang cukup profesional, tidak menutup kemungkinan untuk ikut berpolitik. Ada yang berpendapat bahwa personal ABRI mempunyai kelebihan kedisiplinan dalam bersikap dan berorganisasi dibandingkan dengan para karyawan, politisi, dan pegawai negara sipil. Pemerintahan Orde Baru memang
digunakan para preman sebagai strategi untuk melakukan porak-poranda yang ada pada akhir riwayatnya terkenal dengan teori layang-layang putus. Selanjutnya itu Orde Reformasi Pemerintah. Habibie sebenarnya memang tidak sama dengan pemerintah Soeharto, walaupun Habibie mengaku sebagai murid Soeharto. Habibie adalah seorang demokratis yang ilmuwan, sedangkan yang G-nya konstitusi dan dasar negara. Konstitusi bernama Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 bersama pengangkatan Presiden Ir Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Mohatta. Indonesia kepada Pancasila dalam arti seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu adalah pandangan hidup dasar negara, jiwa dan kepribadian bangsa, tujuan dan kesadaran bangsa, cita-cita hukum kemerdekaan individu, cita-cita moral kemerdekaan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sedemikian rupa sehingga bersifat luas dan supel dalam artian dapat disesuaikan dengan waktu dan keadaan beserta isinya singkat, tepat, padat. Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 7 kunci pokok yang masing-masing diuraikan. Yang pertama yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua yaitu sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Terakhir, yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sekian dari hasil presentasi saya yang mendeskripsikan buku dari Dr. Andes Haji Indo Kancana Syafi'i MSI, yaitu buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang disingkat SANRI. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.